Pemirsa, pengusutan kasus pembunuhan Vina Eki terus berlanjut. Polda Jawa Barat hari ini dijadwalkan memanggil Robi Irawan, adik kandung tersangka Peggy Setiawan, sebagai saksi dalam kasus pembunuhan Vina. Penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki terus bergulir. Kini Polda Jawa Barat telah mengirimkan surat pemanggilan terhadap adik kandung tersangka Peggy Setiawan, Robi Irawan, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus yang menjerat kakaknya. Surat pemanggilan Robi Irawan telah diterima keluarga Peggy di kediamannya di Blok Simaja, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Senin pagi. Robi Irawan akan diperiksa pada Selasa 4 Juni. Rencananya, Kartini, ibunda Robi, juga akan turut mengantar putranya ke Polda Jawa Barat sekaligus menjenguk Peggy. Aslinya hari ini, cuman karena ibu lagi kurang enak badan, jadi besok sekalian jenguk Peggy. Itu si Robi itu adiknya si Peggy berarti? Iya, itu adik kandung Peggy. Ya, semoga Peggy cepat bebas karena Peggy tidak bersalah. Ya, jangan lama-lama di sana lah, karena Peggy emang tidak bersalah. Pemanggilan Robi Irawan menambah daftar saksi yang telah diperiksa penyidik Polda Jawa Barat usai penetapan tersangka atas Peggy Setiawan yang disebut sebagai dalang pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016 silam. Sebelumnya, 3 saksi rekan buruh Peggy, yakni Suharsono alias Bondol, Suparman, dan Ibnu telah lebih dulu diperiksa penyidik pada 31 Mei lalu. Ketiganya diberi 30 pertanyaan oleh penyidik terkait keberadaan Peggy Setiawan pada malam terjadinya pembunuhan 8 tahun yang lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kuasa hukum Peggy Setiawan menyiapkan 2 orang saksi tambahan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kedua saksi tersebut merupakan rekan Peggy saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung pada tahun 2016. Setelah pemeriksaan 3 orang saksi rekan Peggy, yaitu Suparman, Ibnu, dan Suharsono, kuasa hukum Peggy Setiawan menyiapkan 2 orang saksi tambahan. Kedua saksi yang bernama Iwan dan Yadi ini merupakan rekan kerja Peggy saat menjadi buruh bangunan di Bandung pada 2016 bertepatan dengan kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Kemunculan 2 saksi baru ini berawal dari keterangan saksi Ibnu saat menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat. Ya, Yadi dan Iwan ini muncul dari keterangan Ibnu. Jadi Ibnu itu memang karena bukan pelaku, tidak melakukan, sehingga dia menerangkan bahwa ia berada di Bandung pada saat kejadian. Lalu siapa saja sih yang berada di Bandung saksinya? Ibnu menjawab, ya, diantaranya ini kan. Nah, diantaranya Ibnu, Suparman, dan Robi, ya, siapa namanya, Parman, ya, Bondol, ya. Nah, selain itu Peggy juga menyampaikan, ya, bahwa ada 2 saksi lagi yang bersama-sama di Bandung, ya, sebagai teman kerja, yaitu Yadi dan Iwan. Hanya saja menurut Ibnu, Yadi dan Iwan itu pulang sebelum kejadian. Tapi pada intinya Yadi dan Iwan itu memang berada di Bandung, teman kerjanya Peggy Setiawan. Tim kuasa hukum Peggy akan berkoordinasi dengan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat untuk melakukan pemanggilan kepada kedua saksi ini guna memperkuat alibi Peggy Setiawan. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Oleh karenanya saya membawa HP ini untuk 4 orang. Ya, rekonstruksi kasus pembunuhan segera dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Rencananya rekonstruksi akan digelar di 6 titik yang menjadi lokasi pembunuhan. Polda Jawa Barat berencana menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki pekan ini. Meski belum ada kepastian terkait waktu pelaksanaan rekonstruksi, namun rekonstruksi diprediksi akan digelar di beberapa tempat yang menjadi lokasi pembunuhan Vina dan Eki.
Lokasi pertama yang menjadi lokasi rekonstruksi adalah warung nasi yang berada di Jalan Saladara, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Lokasi berikutnya adalah tempat cuci motor dan mobil yang berlokasi di Jalan Saladara, Cirebon, Jawa Barat. Tempat pencucian motor mobil ini juga dilintasi para pelaku dan tak jauh dari lokasi pembunuhan. Aparat kepolisian juga melakukan pemeriksaan di kawasan Saladara yang diduga biasa digunakan nongkrong atau tempat berkumpul anak motor pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Polisi juga akan melakukan rekonstruksi di lokasi utama pembunuhan Vina dan Eki, tepatnya di Jalan Saladara. Di lokasi ini penerangan sangat kurang pada malam hari. Di sini dua korban mengalami penganiayaan oleh geng bermotor setelah sebelumnya dikejar dari flyover Talun. Toko kelontong yang menjual sembako ini juga menjadi lokasi rekonstruksi selanjutnya. Toko ini juga berada di Jalan Saladara dan tak jauh dari TKP utama. Diduga pelaku dan korban juga melintas di depan toko ini. Lokasi berikutnya adalah di flyover Talun, Jalan Talun Desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon. Jalur ini merupakan perbatasan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Di sini lokasi awal korban yang dilempari batu oleh pelaku, lalu dikejar dan dianiaya oleh para pelaku. Di flyover ini, dua korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Pemirsa, tokoh pengacara Farhad Abbas menyatakan akan ikut membela mantan terpidana pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, untuk mengajukan peninjauan kembali. Farhad mengaku memiliki novum atau bukti baru yang menunjukkan bahwa Saka tidak terlibat. Pengacara Farhad Abbas turut membantu Titin Prilianti, kuasa hukum mantan terpidana pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal. Farhad menyambangi kediaman Saka Tatal di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu lalu. Farhad akan ikut mendampingi Saka Tatal untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Mereka juga mengaku sudah menyiapkan novum atau bukti baru yang menunjukkan bahwa Saka tidak terlibat. Anak pejabat yang mana sih yang terlibat? Dia susah menjelaskan karena dia merasa tidak melakukan. Berarti kalau dia merasa tidak melakukan, berarti polisi harus memulai kasus ini lagi dengan cara yang lebih canggih lagi, mungkin melalui teknologi digital forensik. Nah, kemudian yang bisa membuka kembali data-data WA, HP, dan lain sebagaimana tahun 2016. Nah, dan benar juga, kenapa polisi, apalagi Pak Rudi, yang jelas-jelas itu adalah anak yang meninggal, kenapa dia bisa ceroboh dalam hal DPO? Sebelumnya karena masih di bawah umur saat peristiwa pembunuhan terjadi, Saka Tatal divonis 8 tahun penjara. Sementara 7 lainnya divonis penjara seumur hidup. Namun setelah mendapat remisi, Saka hanya menjalani hukuman 4 tahun penjara.